Tritangtu Sunda tentang Tuhan dan alam semesta. Mengkaji filsafat, kita akan masuk pada pembahasan yang sedikit sangat rumit. Mengapa demikian? Sebab filsafat dipahami sebagai satu usaha untuk mencari jawaban yang hakiki dari segala yang ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam memahami filsafat, maka dibutuhkan sebuah kecerdasan intelektual yang tinggi, nalar yang logis dan kritis, serta tidak minim referensi. Tidak sedikit pula, ketika hendak menemukan satu kebenaran yang hakiki dalam satu permasalahan, para pelaku filsafat selalu mendahuluinya dengan satu perenungan batin yang begitu matang, sempurna, dan tidak main-main. Sejenis kontemplasi atau tirakat sebagaimana lazimnya dalam dunia tasawuf. Inti dari filsafat adalah menyoal kebenaran hakiki dan mutlak dari segala sesuatu yang ada ini. Namun, mengingat permasalahan dalam filsafat ini beragam, kadang pada realitanya dalam satu permasalahan terdapat beberapa perbedaan, namun intinya tetap sama. Seperti yang saat ini akan saya bahas, terkait dengan filosofi Tritangtu Sunda, hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Sebutan Tritangtu pertama kali disebut dalam naskah Sunda Lama, yaitu Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tahun 1518 pada lemper 26, yang berbunyi, "Ini Tritangtu di bumi, Bayu pinah ka Prabu, Sabda pinah ka Rama, Hadap pinah ka Resi," yang artinya, inilah tiga ketentuan di dunia, kesentosaan ibarat raja, ucap ibarat Rama, budi kita ibarat Resi, yaitu Bayu, Sabda, dan Hadap. Dalam bahasa Sunda sekarang dipahami sebagai lampah, ucap, dan tekad. Setiap manusia pada dasarnya memiliki tiga hal itu, yakni tekad atau keinginan atau kehendak, ucap atau pikiran, dan lampah atau tindakan. Jika seseorang melakukan, tentu mempunyai tujuan atau keinginan, dan tindakan itu dilakukan setelah dipikirkannya. Dengan demikian, tekad, ucap, dan lampah adalah tiga potensi manusia yang merupakan satu kesatuan untuk menandakan bahwa dia itu hidup atau ada. Selanjutnya, dalam naskah tua Sunda Sewaka Dharma, Bayu, Sabda, Hadap, atau lampah, ucap, dan tekad dipahami sebagai sesuatu yang hidup atau Sang Hyang Hurip. Itulah sebabnya, segala sesuatu dalam Sunda selalu dibagi melalui tiga ketentuan, agar segala sesuatu itu hurip dalam artian selamat, sehat, sejahtera, sempurna, baik dan benar. Arti dasar atau hakikat Tritangtu adalah kesatuan tiga, yaitu tekad, ucap, dan lampah. Gagasan ini dipegang teguh oleh masyarakat Sunda masa lampau, yang kemudian kini bertahan dalam perilaku masyarakat Kanekes, yaitu Sunda Baduy, melalui beberapa mitologi, seperti yang Surya Saputra sebutkan. Sebelum keberadaan ini terwujud, yang ada adalah suwung, awang-awang, uwung-uwungan, atau kosong. Dari suwung itu, kemudian muncul keberadaan alam semesta, berasal dari tiga sifat, hadap atau kehendak, bayu atau tenaga, sabda atau ucapan atau pikiran. Dalam mitologi Sunda, ketiga sifat ini disebut dengan Batara, yaitu Batara Kersa, Batara Kawasa, dan Batara Bima Mahakarana. Ketiga Batara ini kemudian menyatu menjadi Batara Tunggal. Dari Batara Tunggal, segala sesuatu ada. Suwung bersifat metafisik. Dalam kitab Jatiraga dari Galuh, alam suwung itu dihuni oleh Si Ijo Najati Nistemen. Yang menempati suwung juga dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai Sang Hyang Wisesa. Sementara dalam adat Tambo Minangkabau, suwung itu disebut awang gumawang, artinya tetap sama, yaitu kosong. Tritangtu, tekad, ucap, lampah, atau karsa, kawasa, mahakarana, merupakan hasil dari manifestasi atau aktualisasi suwung atau keberadaan yang sama sekali tidak dikenal manusia. Dengan demikian, ketiga sifat itu muncul dari sumber ada itu sendiri, yang dikatakan suwung tadi.
Dengan kata lain, cara yang suwung itu ada agar bisa dikenal, maka bermanifest melalui 3 sifat itu. Urusan sebab atau kausalitas Tritangtu berbeda-beda dalam 3 kategori. Pertama, urusan lampah, ucap, tekad dalam kitab Jatiraga. Si Ijuna Jatinistemen yang bersemayam di alam suwung, jika hendak menyatakan dirinya kepada manusia, selalu melalui perantara dewa dengan pilihan diksi kata-kata, aing nya eta inya aing, atau aku adalah dia sebagai aku, yang didahului dengan kata-kata lampahku, ucapku, tekadku. Ini artinya, manusia hanya dapat mengenal dia, atau eta, melalui lampah atau tindakan, yaitu melalui adanya semua yang diciptakannya. Dengan demikian, alam ini merupakan hasil dari lampahnya, sehingga manusia dapat mengenal atau menafsirkan ucap atau pikirannya, dan tekad atau kehendaknya. Sementara untuk kategori kedua, urutannya berupa tekad, lampah, ucap, yang berlaku bagi sesuatu yang bersifat rohani atau sesuatu yang sempurna, manusia yang sempurna, kampung yang sempurna, negara yang sempurna adalah yang diinginkannya, yaitu tekad langsung jadi kenyataan, yaitu lampah, baru dapat dimengerti mengapa dapat terjadi seperti itu, yaitu ucap, pikiran. Kategori ketiga adalah urusan tekad, ucap, lampah, yang berlaku bagi manusia biasa. Semua yang diinginkan manusia merupakan tekad, baru menjadi kenyataan, yaitu lampah, jika didahului oleh pemikiran, yaitu ucap. Itulah sebabnya, setiap lampah manusia dan hasil lampahnya dapat terkuak pikiran dan keinginan, yaitu tekad di baliknya. Bilangan 3 tekad, ucap, lampah, mengandung 2 ketentuan yang kontradiksi atau berlawanan, yaitu keinginan atau tekad yang imateri, berlawanan dengan kenyataan lampah yang materi. Keinginan bukan kenyataan. Keinginan baru menjadi kenyataan jika telah dipikirkan bagaimana keinginan dapat diwujudkan. Dengan demikian, pikiran atau ucapan menjadi penengah atau penyambung. Pikiran berhubungan dengan keinginan, sedang tindakan kenyataan berhubungan dengan pemikiran. Jadi pemikiranlah yang kemudian disebut sebagai siger tengah atau sinager tengah. Si Ijuna Jatinistemen yang berada di alam suwung, jika dalam Islam sama halnya dengan redaksi ayat Allah bersemayam di atas arsy. Hal ini harus dipahami, bukan dalam artian si Ijuna Jatinistemen berada dalam satu tempat, hanya untuk mempermudah pemahaman nalar manusia saja, maka dianalogikan bertempat. Sebenarnya, si Ijuna Jatinistemen tidak bertempat sebagaimana halnya Allah tidak bertempat dalam pemahaman Islam. Si Ijuna Jatinistemen yang bersemayam di alam suwung, jika hendak menyatakan dirinya kepada manusia, selalu melalui perantara dewa, dengan pilihan diksi kata-kata, aing nya eta inya aing, yaitu aku adalah dia sebagai aku, yang didahului dengan kata-kata lampahku, ucapku, tekadku. Diksi aing nya eta inya aing, atau aku adalah dia sebagai aku, sama halnya dengan ayat la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, dan la ilaha illahu dalam pandangan Islam. Sementara diksi, jika hendak menyatakan dirinya kepada manusia selalu melalui perantara dewa, dewa di sini sama halnya dengan malaikat. Adapun alam ini merupakan hasil dari lampahnya, sama halnya dengan firman Allah kun fayakun, yang artinya jika dia berkehendak, maka cukup dengan berucap jadilah. Batara Tunggal, si Ijuna Jatinistemen, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri.